Dan bahkan kalau ada yang meninggal pun Bu udah tahu. Pernah ada orang mati, ketabrak, Bu ngasih gambar kan gitu. Ini yang matinya gini gitu. Ya alhamdulillah seperti itu. Posisi jasad itu kan langsung diam. Nah itu ada yang keluar gitu. Ustaz, berarti kalau mau naik jabatan petiknya atau naik jabatan? Petik satu. Kalau dia bisa menguraikan kenapa ini jadi beras jadi kita makan, maka kamu akan bisa naik. Siapapun yang melihat Bu di ganjil ini, mohon dengan sangat yang memiliki perjanjian sama Bu, kembalikan barang Bu. Dengan izin Allah melihat sebuah bencana kejadian yang akan terjadi itu sampai Januari tanggal 29 Januari 2027 jam 10 pagi. Apa tuh Bu? Semua bencana. Bahkan nanti akan ada kecelakaan di KM 103 itu platnya titik dengan truk kayaknya engkel nih, truknya besar itu plat titik. Surabaya Amin Puting Beliung seperti itu. Gunung Putus ada? Ada, hurufnya S belakangnya O. Bilang Bu nanti akan itu gimana Krakatau? Erupsi lagi. Itu aja. S belakangnya O. Itu udah kelihatan. Kalau dibilang Bu Jakarta akan tenggelam pasti. Logikanya ada sekarang. Cuma dari sini nanti akan ada kejadian Jepang gempa, Vietnam gempa, Taiwan gempa, baru banget. Hawa Metafisika datang di hari Sabtu Pahing, tanggal 8 Agustus 2026 ini. Hari tepat 7 tahun ganjil misteri mengurai semua yang tersaput kabut misterius. Angka 7 adalah angka keramat. Bagi masyarakat tradisional Jawa, 7 atau dalam bahasa Jawa disebut pitu adalah pertanda datangnya pituduh atau petunjuk. Pitu juga dimaknai sebagai pitulungan atau pertolongan. Jadi di usia 7 tahun, ganjil misteri mendapat banyak petunjuk dan pertolongan sehingga mampu mengiringi setiap perjalanan hidup para pemirsa. Ganjil misteri juga akan jadi penunjuk arah agar tidak tersesat dalam belantara misteri hidup. Selain berusaha memberi pertolongan dalam memahami semua tabir rahasia yang datang dari alam gaib. Terima kasih kepada pemirsa setia Ganjil Misteri, kita akan selalu bergandengan tangan menguak setiap sisi-sisi mistis alam semesta. Halo Ambu. Halo kembali, selamat malam datang kembali. di Ganjil Ambu. Terima kasih, sama-sama. Gimana Ambu kabarnya? Alhamdulillah, Sehat, baik. Ambu, ya? Sehat Ya, sudah. berarti first time ya Pak Ambu. Betul. Terima kasih. Oke, Ambu. Subhanallah. Sehat-sehat ya semuanya. Amin. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mungkin kita nih pengen mengulik sedikit lah. Gitu. Semua memang yang diberikan kampungnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala tentunya, dan memang tidak mudah untuk mencapai seperti ini. Banyak tahapan-tahapan ujian, baik itu apa saja, tapi insya Allah tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Perjalanan Embu ini awalnya indigo. Oh, indigo. Indigo di usia 5 atau 6 tahun. Gitu. Jadi karena memang Embu ini salah satu pencipta alam, jadi Embu sudah melangkah kemana saja. Waktu itu dari 27 provinsi itu Embu sudah mencapai hampir 18 provinsi. Sudah melanglang buana, bahkan naik gunung saja sudah hampir 18 gunung. Bu berjalan menelusuri dari indigo itu sampai dengan sesuatu hal lainnya. Dalam perjalanan pasti aja ada suatu lika-likunya, baik itu halangannya, sudah pasti. Karena berhubungan dengan dunia spiritual ini tidak mudah untuk sampai di sini. Seperti itu. Nah, alhamdulillahnya ketika umur di 22, Embu lebih kepada tirakatnya. Tirakat yang memang menyatu dengan alam. Gitu. Jadi Embu interaksi dengan alam, bagaimana mengenal dunia,
manusia dan dunia alam harus ada keseimbangan. Karena alam dengan manusia harus kan sama-sama saling membutuhkan. Akhirnya Embu berjalan sampai dengan Embu sholat itu ada di alam yang luas dengan mengatakan bagaimana cara saya untuk bisa menjadi bagian dari alam. Maka saya alhamdulillah sampai dengan titik sekarang ini duduklah sebagai Sunan Ambu. Oke Bu, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, mungkin kita sedikit flashback Ibu ya. Siap. Untuk menjadi seorang indigo itu kan zaman sekarang bisa mempelajari atau Siap. bisa dari keturunan. Nah, kalau Ambu ini ada terah gak maksudnya keturunan bisa ngeliat vision masa depan Bu? Ya, kebetulan memang kedua orang tua, kebetulan memang ada silsilahnya juga, dari juga Bantennya ada, dari Cirebonnya juga ada, leluhurnya juga ada pasti. Dan itu alhamdulillah walaupun dengan situasi memang luar biasa ya, tapi memang ada garis turunannya dari leluhur. Leluhur. Jadi semua leluhur Embu dari baik dari bapak, dari ama, dari Ambu ini kebetulan mereka orang-orang yang banyak diperlukan oleh orang lain. Kenapa Banten itu banyak disebut? Ibaratnya kalau orang kalau dengar kata Banten tuh taunya sakti spiritual gitu. Ya, karena sejarah Banten ini adalah awal muasal dari keilmuan. Oh. Letak Banten itu sebetulnya luas. Jadi kalau dalam sejarah, kenapa Banten itu ada di mana-mana? Contoh hal dari semua perjalanan Banten itu sampai dia memiliki wilayah ada di Karawang, ada di Purwakarta, ada semua itu adalah orang-orang Banten yang berjuang di mana saja. Makanya Banten ini punya ciri khas tersendiri. Gitu. Dari apa keilmuannya? Dari Syekh Hasanuddinnya. Dari Sunan Gunung Jati ya. Itulah. Jadi ada ilmu kewaliannya, ada ilmu ke sininya. Seperti itu. Artinya orang tua Ambu ini dulu emang spiritual atau gimana Bu? Alhamdulillah ya. Jadi kenapa Embu sekarang ini menjadi sesuatu yang memang sangat dibutuhkan orang, ada alternatifnya juga ada. Jadi kebetulan dari leluhur juga ada tabibnya ada. Gitu. Terus jadi dulu itu leluhur Embu itu ada ciri khasnya. Jadi kalau makan itu satu rantang itu bisa dimakan untuk 30 orang. Satu rantang? Iya. Gimana itu ada. Itu? Ilmu padi. Ilmu padi. Seperti itu. Jadi dulu itu leluhur Embu namanya Ama, itu dia punya ciri khas itu kalau makan itu selalu hanya rantang kecil dikasihnya itu bisa kenyang semua 30 orang. Berkah berarti Bu ya? Ya, gitu. Makanya ilmu tuh sebetulnya nggak perlu dicari, datang sendiri saja. Gitu. Dengan apa Embu? Karena Embu ini memang ada di TikTok ya, ada di TikTok juga. Itu Sunan Ambu. Oh, Sunan Ambu. Itu gelar Embu sebagai Nyi Ratu Welas Asih. Welas Asih itu pengasihan ya? Kasih sayang. Jadi ya mungkin kalau gelar kan Embu disebutnya Sunan Ambu. Sunan Ambu itu adalah Sunan tuh susunan. Ambu tuh ibu. Jadi yang paling tertinggi adalah ibu. Oh. Ya. Dan Embu dengan gelarnya Nyi Ratu Welas Asih adalah kasih sayang yang harus memberikan rasa kasih sayang kepada siapa saja. Itu ilmu Embu. Gitu. Jadi ya Rahman ya Rahim lagi. Jadi kalau Embu bagaimana dengan adaptasi dengan orang-orang yang memang perlu syarat Embu itu dengan cara kasih sayang saja. Dengan Welas Asih. Iya. Karena setiap manusia itu cuma satu kuncinya, saling menyayangi saja. Ambu bisa dibilang dulu awal berarti dari anak indigo. Anak indigo. Terahnya dari spiritual ya? Iya, dari Banten. Dari Banten Iya, dari Cirebon. Oke. Dulu kenapa Ambu bisa dibilang tuh indigo? Apa Ambu pernah dulu ibaratnya kok nyanak nih? Pasti kan orang tua bilang nyanak nih ada spesial nih. Pikirnya apa Ambu bisa dibilang anak indigo dulu seperti apa? Ambu tuh kalau ngelihat itu, jadi waktu itu mama itu nggak paham tentang Ambu lihat apa gitu.
Terus Ambu suka melukis, menggambar dari sketsa-sketsa yang Bu lihat. Itu waktu kecil tuh? Iya, suka dilihat itu. Jadi Mama mengatakan ini apa gitu. Terus ini di sana gitu, letaknya di sini gitu. Bahkan jadi akhirnya Mama mengatakan oh ini indigo. Artinya pas Abu melukis itu bener emang ada kejadian? Ada. Itu Memang. apa tuh Abu? Iya memang kayak orang-orang itu bilang bahwa di sini suka ada kuda gitu kan lewat gitu. Bu suka sketsa gitu gambar kudanya gitu. Ini ada gini-gini di sini gitu. Itu umur 6 tahun. Terus pas ditelusurin emang ada? Ada, memang ada gitu. Bahkan kayak pernah suatu saat di sekolah gitu kan. Bu kan kadang-kadang suka jarang bergaul juga di sekolah gitu kan. Bu gambar tuh gini gitu. Terus guru bilang ini gambar apa? Di sini ada ini gitu. Tapi dibilang oleh petugas sekolah ada. Biasanya anak indigo tuh introvert ya Om ya? Iya memang sendiri. Menyendiri. Sempat dulu ibaratnya dibully atau ya anak? Ada. Oh, gitu. Bu dari SD sangat dibully. Bahkan ya nggak mau ada yang berteman dengan Bu lah. Karena dianggapnya Bu ini berlebihan. Gitu. Aneh ya? Aneh, kadang suka aneh aja ngomongnya gitu. Sampai SMP Bu merasakan seperti itu. Tapi setiap keanehan itu terjadi? Terjadi, karena waktu umur 12 tahun itu Bu pernah ada orang mati, ketabrak, pas Bu lihat orangnya. Lihat gitu. dengan mata? Iya, ngelihat gitu. Terus Bu lihat, jadi si isinya itu keluar lagi kan. Kayak ruh tuh keluar gitu loh. Abang lihat itu? Iya, Bu lihat tuh keluar gitu. Terus Bu ngasih gambar kan gitu. Ini yang matinya gini gitu. Ya alhamdulillah seperti itu. Gitu. Pas Ambu lihat arwah itu keluar, bentuknya kayak gimana arwah tuh? Ya, jadi kalau orang tabrak itu posisi jasad itu kan langsung diam. Nah, itu ada yang keluar gitu. Tunggu ngeliat dari dia proses jalannya, duduknya, dia tengok sana, tengok kiri gitu. Itu umur 12 tahun Bu lihat. Dan bahkan kalau ada yang meninggal pun Bu udah tahu gitu loh. Nih bakal ada yang meninggal nih gitu. Bu, makanya Bu jarang temenin. Gitu. Jadi Bu sudah ngomong tuh udah aneh-aneh gitu. Nah, terus ruhnya kemana tuh pas Ibu lihat? Nggak tahu. Kalau udah begitu udah nggak akan lagi. Enggak. Jadi setiap kayak waktu itu misalnya umur 16 tahun gitu. Nih kayaknya ada yang meninggal nanti nih nenek gitu. Itu kejadian, itu nggak lama setelah kejadian gitu. Bahkan sampai sekarang pun juga Bu tahu karena di Al-Quran ada itu. Oh gitu. Bu pelajari kenapa sih kok sampai saya lebih, karena saya tuh lebih cenderung ke arah yang pengen tahu nih apa gitu kan. Kenapa kok ada seperti ini. Makanya saya baca di Al-Quran ada ternyata. Oke, pas kejadian waktu kecil tuh berarti orang tua Amu baru ini anak ada kelebihannya. Iya, ada. Nah, orang tua Amu kan ada terahnya, atau terah leluhur dan bisa melihat sesuatu sama batin. Biasa gak sama orang tua? Enggak, Ambu sendiri. Oh. Ambu kan tadi Bu bilang, Ambu sendiri. Ambu menjelajahi itu waktu pertama naik gunung itu. Ambu naik gunung di daerah Gunung Salak. Pertama kali Ambu naik gunung umur 14 tahun. 14 tahun? Iya. Ambu naik gunung, Ambu pelajari terus bagaimana menciptakan atau dekat dengan alam. Nanti kita akan ketemu dengan sebuah karakter yang berbeda-beda. Seperti itu. Ambu pelajari semua dan Ambu otodidak. Sampai dengan sekarang. Selain ada keturunan, Ambu belajar dari pengalaman. Pengalaman yang luar biasa. Jadi Empu sudah pernah di posisi semua. Sudah. Nah, kalau sekarang usia di 53 ini Empu sedang menikmati di posisi Empu sendiri. Oh. Sudah semua. Berarti dulu selain indigo bisa ngelihat sesuatu yang nggak masuk akal, Ambu juga bisa ngobatin orang. Iya. Gimana cerita awalnya bisa ngobatin orang? Empu waktu itu pertama ke adik. Adik? Iya. Empu waktu umur sekitar 13 tahun, adik itu kan kalau udah cuaca dingin suka kayak kaligata. Apa tuh? Itu apa sih kalau orang Sunda bilang biduran ya? Kaligata, iya biduran itu. Nah, gatal ya? Iya. Karena gatal terus Empu pegang lehernya saja itu hilang.
hilang. Dipegang leher hilang. Iya, dipegang lehernya gitu hilang. Hilang penyakitnya, hilang orang. Hilang, udah ilung kita gatalnya udah nggak ada. Hilang Langsung aja, sembuh? sembuh. Kaget dong. Ibu. Iya, terus umur 15 tahun cacar air. Terakhir. Bu pegang orang cacar air hilang. Itu cuma dipegang doang. Iya, Ada yang dijamin-jamin di ambu. nggak ada. Cuma pegang doang. Sampai sekarang pun dipegang. Pegang doang sedikit. Iya, sentuh aja udah. Sentuh aja. Cuman gini aja sudah. Gitu. Jadi kalau cacar air pernah itu waktu datang, jadi ada dari orang tetangga cacar air, Bu cuma pegang aja sudah hilang. Jadi pada kering semua itu cacarnya. Terus dari itu keluarga ambu tahu kan ya, orang bisa ngobatin. Tetap jadi kayak dijauhin. Masih. Iya. Karena jadi kayak apa ya? Dianggapnya halu lah itu gitu. Tapi fakta itu disembuhin kan orang harus ini bisa. Iya, kalau orang tua udah percaya, tapi Oh. kalau yang lain tidak. Belum percaya. Tapi setelah umur 22 alhamdulillah. Mulai dipercaya bagaimana, Bu? Waktu 22 itu contoh waktu itu pemilihan presiden. Wow. Gimana ceritanya, Bu? Bu waktu itu umur berapa yang bilang Bu waktu yang itu bilang ini bakal ada kejadian gitu kata Bu. Yang lengser itu. Bu ngomong waktu itu 1.15. Bu lagi tidur. Kebetulan ada salah satu presiden kita yang meninggal dunia. Iya. Tuh Bu ngomong, meninggal. Itu presiden nomor 2. Itu. Nggak lama kemudian benar meninggal. Itu aja sih. Jadi udah mulai percaya gitu. Mulai diakuin sama orang. Udah diakuin semuanya udah sampai. Kaget tuh pada ya. Iya, sampai sekarang pun pemilihan nih sudah mulai rame nih. Gitu. Kalau bukan orangnya realita aja sih, yang benar-benar apa ya? Kalau dibilang enggak, iya. Oke. Ini makin menarik ceritanya. Gitu. Kayaknya selain cerita dari ambu, mungkin bisa ganjil ada yang sapok dikit nih dari penampilan ambu. Beda nih penampilan ambu dari yang lain nih. Spiritual tapi tuh maksudnya pakai caping tuh gimana tuh? Kan ciri khas ini mah. Oh, ciri khas. Ciri khas semua kalau nggak pakai gini kita nggak bisa makan. Oh, ada filosofinya. Ada. Apa itu filosofinya? Ini adalah petani. Hah? Ini kan model petani. Tani ya? Iya. Oh. Tanpa petani kan kita nggak ada apa-apa. Siapa yang bisa bersih beras itu? Kalau bukan petani, kan awal muasal adalah tani. Tapi ambu ngobatin pasien pakai itu juga caping nggak? Oh ya enggak lah. Oh, enggak. Cuma ini simbol lembu aja. Simbol ambu. Simbol ambu. Berikut ini simbol ambu. Oke, semua, nah ini. gitu. Apa yang ambu bawa nih di sini nih? Ini ada padi, ini simbol lembu padi, dan ini boboko, ini simbol, dan ini kipas juga simbol termasuk ini, simbol lembu. Jadi ini adalah sesuatu yang mungkin Indonesia akan tahu lah, pasti tahu ini simbolnya apa. Pusat Begitu. kehidupan dan filosofinya ada. Iya, makin kalau ini kan kesejahteraan. keren. Iya, jadi padi ini kan simbol dari utama rakyat Indonesia, ini kan simbol padi. Awal muasalnya padi ini kan beras. Makanya Bu suka menyampaikan keilmuan itu coba dikupas bagaimana ini padi bisa menjadi beras dan bisa kita makan. Maka kita akan tahu bagaimana kita bisa menghargai sesama. Bagaimana kita bisa saling menyayangi sesama. Dan bagaimana kita bisa menyatukan dari semua yang terpisah ini menjadi satu ikat. Kembali lagi kepada Bhinneka Tunggal Ika. Dan buat kehidupan juga ada. Semua. Nah, Ibu lagi berpikir bagaimana caranya nasi ini kan simbol tempat nasi boboko ini. Iya, seperti nasi. Iya. Bagaimana simbol ini yang ada nasinya bisa diberikan semua rakyat agar kenyang. Kalau memang bisa, maka akan kenyang. Tapi kalau tidak bisa, jangan berharap kenyang. Berarti ilmu ambun nih seperti padi juga dong nih. Ya. Makin tinggi makin bubuk. Kalau bicara padi, semua juga jadi simbol padi. Ya kan? Nah, ini adalah sebetulnya yang Ibu bawa ini untuk kita paham dan kita ketahui akan kembali lagi ke sini. Tentunya semua sudah tahu, ini kan adalah simbol ibu. Oh gitu. Ya, simbol ibu.
Ini kan Sang Hyang Sri, Dewi Sri. Ini adalah tempat nyuci beras. Siapa yang nyuci beras ini? Seorang ibu. Betul. Ini apa, Bu? Kipas. Kalau bicara ini nih, kipas untuk apa? Untuk meredam supaya tidak pada panas di Indonesia ini. Supaya tidak panas. Kan lagi panas sekarang. Kemarau. Panas kemarau, sesuai dengan kemaraunya. Begitu. Ambu ngobatin pasien dengan ini juga padi? Tidak. Kalau ini biasanya, Bu, kalau ada hamba Allah yang datang ingin naik jabatan, Bu akan petik satu. Wah, menarik nih. Saya petik satu. Ada apa, Bu? Coba kupas ini. Kalau kamu bisa kupas ini, maka kamu akan naik. Oh, saya berarti kalau mau naik jabatan, petik satu di naik jabatan. Petik satu. Kalau dia bisa menguraikan kenapa ini jadi beras, jadi kita makan, maka kamu akan bisa naik. Oh, satu jabatan satu petik itu? Iya, kan amanah. Jadi saya 3 petik, tiba-tiba langsung 3. Oh, 3, Bu. Iya, kan amanah. Boleh diceritain pengalaman Ambu dengan padi ini, Bu? Banyak, sudah boleh. banyak. Sesuatu yang bikin greget nih, yang sampai sekarang Ambu nggak bisa melupain dari padi ini, ilmu padi. Ilmu padi ini nih, gini. Bu terkadang gini. Coba kalian kalau makan jangan suka nggak dihabiskan deh. Coba dihabiskan. Bisa tidak? Kalau kita makan itu harus habis. Sama kalau kita nggak habis, buang-buang rezeki. Itu kan sudah karena Embu teh buhun dulunya. Embu memakai ilmu buhun. Buhun adalah keilmuan yang paling tua. Ini simbolnya. Ada pernah pejabat datang ke Ambu? Ada. Metik ini. Ada. Kita gimana? Nggak usah sebutin namanya. Oke. Nah. Cuma kalau sama Ambu harus ada persyaratan yang kemungkinan kalian kadang-kadang suka ketawa. Ada seorang hamba Allah yang datang, Ambu saya mau jadi pejabat. Silakan. Tapi ada 3 syarat. Apa, Ambu? Salah satunya, per 5 tahun harus memberikan ke anak yatim. Sedekah. Kedua, per 1 tahun harus memberikan beras kepada orang yang susah. Ketiga, tidak boleh kawin lagi. Itu bukan janji presiden kayak gitu loh. Hah? Janji presiden kayak Bukan gitu. apa-apa. Kalau kawin lagi nanti kan mallnya jadi 2, dapur jadi 2, pusing. Yang ada kita tembak nanti oleh apa? Kapek. Iya. Itu. Alhamdulillah. Ada yang bilang, Bu, boleh nggak yang nomor 3 diganti? Oh, nggak bisa. Kalau misalnya diganti, berarti ada niat kamu untuk mendua. Iya. Tidak mau niat ya. Suatu dengan Lihat sekarang, banyak yang tidak amanah kan? Iya benar. Karena apa? Tadi. Iya niatnya. Nah, tapi kalau orang yang tidak punya niat, saya hanya ingin jadi amanah, maka kun payakun, tidak ada yang tidak mungkin. Godaan pasti ada di tepis lah itu. Seperti itu. Naik 2 kali dia, Bu. Banyak yang naik, tapi ada yang lupa 1. Tapi cukup Bu sudah tahu. Karena perjanjian tetap perjanjian. Dan saat ini mungkin jalan Embu di sini datang ke ganjil. Mudah-mudahan siapapun yang melihat Embu di ganjil ini, mohon dengan sangat yang memiliki perjanjian sama Embu, kembalikan barang Embu. Kembalikan. Kalau tidak amanah, kembalikan. Itu bisa senjata makan tuan ya? Ya. Bisa berbalik ya? Ya. Semua. Dan Embu sudah sampaikan. Mau bicara sejarah, ada sejarahnya. Kalau bicara tentang logika, ada semuanya. Karena semua berhubungan dengan sejarah. Oke. Selain itu apa nih yang dimiliki orang Ambu nih selain ilmu padi bisa sekarang zamannya sudah Apa? instan ya. Melet lah, pengen susuk lah, santet lah. Itu Ambu bisa semua. Semua manusia punya media masing-masing. Oh. Dan kita perlu menghargai itu. Semua memiliki versi masing-masing dan kita perlu menghargai itu. Yang terpenting saling menghargai. Sama seperti hidup. Kita punya masing-masing tujuannya. Tapi kan semua satu tujuan. Oh, ada bidangnya masing-masing spesial. Masing-masing ada yang menggunakan ini, menggunakan. Nah, kalau Bu tidak menggunakan apa-apa, cuma memberikan simbol ini. Tapi ketika ada orang datang, cukup dengan ini bahasa. Coba artikan ini.
Oh berarti spesialis embu ini menerawang atau gimana? Kalau embu apa aja sih? Apa aja? Jadi ketika ada orang pengen minta bantuan ambu insya Allah siap gitu? Siap. Apapun itu? Apapun, mau bertanya apapun siap embu. Mau nanya apa aja bisa. Ya mungkin ada satu syarat atau konsekuensinya yang harus dijalani sama yang pengen konsultasi ke ambu? Harus sholat. Oh sholat? Ya. Jadi ke siapapun yang memerlukan embu, artinya meminta nasihat embu, karena setiap manusia itu perlu solusi. Nah, solusinya adalah sholat. Nah tapi kalau yang di luar beda agama gimana? Tetap bukan sholat, tapi dekat dengan Tuhannya. Seperti itu. Karena embu selalu mengarahkan kepada semua, baik itu non-muslim, baik itu muslim. Kalau misalnya minta ke embu solusinya, embu akan sampaikan itu. Sebagai non-muslim, satunya harus sholat. Kedua, berbagi itu utama. Sama dengan non-muslim juga. Kebetulan embu banyak juga muslim yang untuk ke embu. Banyak. Ambu buka praktek juga di rumah? Buka. Udah 32 tahun embu. Bus. Daerah mana Bu? Di daerah mana? Di Bandung, di Purwakarta, sama di Bekasi. Mana cabang ya? Iya, embu udah 32 tahun kayak gini. Oh. Sudah berkecimpung di dunianya 32 tahun. Oke. Ambu, pasti kan setiap paranormal ada something atau sesuatu yang nggak bisa dilupakan ketika dia menangani pasien. Ada bisa diceritakan ya satu momen yang nggak bisa Ambu lupakan ketika menangani pasien, seberat apapun itu, gimana Bu? Karena Ambu ini kebanyakan pasiennya ibu-ibu. Yeah. Ibu-ibu nih, pasiennya emak-emak nih. Emak ini kan kadang-kadang banyak yang mengeluh nih, apa aja kan, begitu. Itu biasanya rumah tangga kebanyakan. Oh rumah tangga. Rumah tangga kebanyakan, jadi antara perekonomian dan rumah tangga itu biasanya. Kenapa ya rumah tangganya? Ya begitulah namanya kadang-kadang rumah tangga. Karena gini, Ambu misalnya sampai Ambu kira-kira bukan orang yang tidak suka berlebihan juga ya. Misalnya contoh gini, Ambu kira-kira suami selingkuh nggak? Oh gitu. Nah, saya bilang gini, kalau kamu sugesti itu, kamu akan celaka. Coba tanamkan itu untuk tetap positif. Barangkali tidak. Kalau cuma prasangka, tanya kepada Allah. Itu kuncinya. Berarti yang diobatin dulu kejiwaan atau sugesti dia ya? Iya, sugesti. Jadi terkadang orang nggak apa-apa jadi sugesti kan. Itu yang terkadang banyak sekali yang Embu temui dari hal-hal yang lain itu doang sih. Gitu. Jadi mempertanyakan tentang pasangannya itu ya rumah tangga aja sih kebanyakan. Rumah tangga? Rumah tangga. Rumahnya tangga yang berat, masalah pun bisa teratasi, insya Allah. Semua insya Allah. Kan Embu sudah bilang, Embu sudah pernah di posisi semua. Dan apapun yang Embu sampaikan tentang bencana, tentang kejadian kecelakaan, tentang politik, tentang akan terjadi ini, bisa dipertanggungjawabkan oleh Al-Quran. Oke, mumpung Ambu di Sedek Ganjil nih. Ini mata Ambu dengan kanan kiri, ada apa nih? Biasa ini. Kan gini, ketika kita berkomunikasi dengan cara spiritual, itu biasanya energi akan berkumpul. Oh gitu. Ya, akan berkumpul kayak seperti ada apa ini, begitu. Tapi tergantung kita bagaimana reaksinya. Sama seperti kita datang ke perkumpulan manusia, Kulon nuwun. Ya, jadi jadi semua itu bagaimana kita bisa menciptakan energi yang bisa saling bersinambung atau sinerginya. Waalaikumsalam. Itulah seperti itu. Emang sosok apa Ibu yang Ambu lihat? Gini, kita kan harus berpikir gini, sebelum kita ada kan mereka dulu yang ada. Iya. Jin. Ya. Makanya disebutkan minal jin nati wan nas. Allah mengatakan aku ciptakan manusia dan ada jin. Seperti itu. Jadi apapun di sini bentuknya, Ambu sudah tahu bahkan itu ada ini. Ini jadi setiap gunung, setiap apa itu semuanya ada. Dan Ambu tahu semua. Penjaga-penjaganya Ambu tahu semua, nama-namanya Ambu tahu semua. Ini mumpung Ambu di Sedek Ganjil, saya mau challenge nih. Ya. Kita ngeramal. Oke, Bu. Sekarang bulan Agustus sampai akhir tahun Desember. Apa nih yang Ambu lihat nih? Apa yang akan terjadi?
Bu sudah pernah, Bu ada sampaikan di VT Bu juga di TikTok. Bu dengan izin Allah melihat sebuah bencana kejadian yang akan terjadi itu sampai Januari tanggal 29 Januari 2027 jam 10 pagi. Apa tuh, Bu? Semua bencana. Bu sudah lihat itu. Apa aja tuh? Salah satunya ini akan terjadi 98 jilid 2. Kerusuhan dong? Ya, akan terjadi 98 jilid 2. Satu, itu akan terjadi satu itu. Kedua, akan ada keretakan tanah, tapi tidak belah, hanya tak saja di salah satu provinsi. Gitu. Bisa spill provinsi inisial apa, Bu? Tidak boleh. Nggak boleh. Tetap Allah punya. Wih. Tidak bisa. 99% Abu akan buka, tapi 1% punya Allah. Iya. Nggak boleh kita membuka. Nah, kita bicara 2026 nih. Ya. Akan ada terjadi apa? Banyak. Bahkan nanti akan ada kecelakaan di KM 103 itu platnya titik. Sedan warna kuning. Kenapa itu, Bu? Ya itu. Bu memang begitu orangnya, suka sampai ke plat-platnya. Dia kecelakaannya ngerem blong, apa yang ditabrak, kenapa? Nabrak dengan truk kayaknya engkel nih. Truknya besar, itu platnya titik. Plat B dan D. Waktunya kapan tuh? Nggak tahu. Itu Allah. Kan bisa gitu. Itu bakal viral gak gimana? Berita. Iya, silakan aja nanti. Kejadian tuh? Iya. Jadi Embu tuh kalau baca berita itu udah kayak apa ya, satu hari tuh bisa 60 kejadian, tapi kan nggak mungkin tuh harus Iya, ngomong banget. aja, nanti jadi gimana tuh. Oke, itu bicara kecelakaan lalin ya, lalu lintas ya, darat. Kalau di laut ada? Laut saat ini belum, cuma kebakaran ada. Kebakaran di Jakarta Pusat, kebakaran lagi di Bandung Tengah sama kebakaran, di Bogor juga kebakaran. Nah, ini ada di Landak kebakaran. Nanti ada rumah sakit kebakaran di Jaksel. Tuh, begini kalau udah dipancing keluar semua. Oh, dipancingnya apa yang mau lihat? Saya tahu. Kebaca semua. Itu dibacanya semua. Kan? Jangan Oh, jangan. baca semua lah. Oh, habis tuh ntar ya. Gitu. Nanti jangan. Yang untuk alam ada sampai akhir tahun. Ada. Surabaya angin puting beliung. Ya. Bu udah kemarin sampaikan di NTT akan berskala betul. Ya. Ini ada nanti masuk lagi. Nah, ini. Dari NTT kemarin skala 7,7 kan ada mengatakan, Bu, akankah ada tsunami? Tidak. Karena di bawah tanah NTT itu ada dua lempengan yang bercabang. Satu mengarah ke luar negeri, satu mengarah ke Selat Sunda. Itu dua lempengan. Kalaupun tsunami tidak akan, paling cuma 3-2 aja gelombangnya masuk. Jadi dia akan melemparnya ke luar negeri. Ombaknya. Nah, cuma dari sini nanti akan ada kejadian Jepang gempa, Vietnam gempa, Taiwan gempa, baru Banten. Banten skala 6,8 itu masuk Selat Sunda. Karena di bawah Selat Sunda, di bawah Krakatau itu ada 14 lempengan. Lempengan itu ada. Makanya kalau dikatakan, Ambu kapan megatrust? Kalau di Al-Quran tidak ada megatrust, adanya bencana besar. Kalau BMKG kan ya mungkin. Tapi itu nggak ada yang tahu semuanya itu. Rahasia Allah, kalau itu mah tidak boleh. Tapi kalau yang kecil-kecil itu ada pasti. Seperti itu. Gunung Meletus ada? Ada, hurufnya S, belakangnya O. Bilang, Bu, nanti akan itu gimana Krakatau? Erupsi lagi. Itu aja. S, belakangnya O. Itu udah kelihatan. Bu, kalau dipancing keluar semua. Tsunami nggak ada ya? Nggak ada tsunami mah. Tidak. Kalau di Bambu, Jakarta akan tenggelam pasti. Logikanya aja sekarang. Semakin tanah bebannya semakin banyak, baik itu apartemen dan semua bebannya itu, lama-lama kan posisi akan lebih pasti dibilang Jakarta tenggelam ya pasti. Karena posisi letak tanah sudah di bawah daripada permukaan. Nah, itu sudah pasti begini. Karena makin banyak paku bumi, makin banyak
apartemen selalu dibangun, sudah pastilah tekanan pun semakin ke dalam, ini semakin naik, ya udah habis selesai. Jadi siapapun yang mengatasi Jakarta tidak akan bisa kalau itu tidak dikurangi daya bebannya, tidak akan bisa. Siapapun tidak akan bisa mengatasi banjir kalau masih posisi itu semakin banyak bebannya, tidak akan bisa. Dan kalau itu dikurangin, insya Allah. Bencana yang Ambu lihat ini korban ada, Ambu? Yang mana? Di semua yang Ambu Banyak gitu. Yang paling besar adalah Banten. korbannya. Banyak. Karena Banten berhubungan dengan Selat Sunda. Banyak. Itu bisa. Bu nggak akan ngomong. Karena Bu pernah ngasih tahu waktu itu bakal ada tabrakan kereta Jawa. Bu kalau udah gidik begini pasti udah nggak bisa nyebutin dari angka korbannya. Yang gerbong perempuan itu. Karena banyak, Bu nggak bisa. Seperti itu. Ada tangisan darah? Banyak banget. Banten yang paling parah, Lampung, begitu. Jadi ya ini adalah alam sih, karena kita kan tidak bisa menjaga alam. Jadi jangan kaitkan dengan hal yang lain. Dan ini hanya bisa ada semua itu kembali ke alam aja. Oke, gak usah bencana alam. Kita tahu cuaca atau iklim sekarang tidak menentu. Kemarin sempat kemarau panjang, sekarang tiba-tiba tadi tuh hujan turun. Itu gimana? Kalau dulu kan kita bisa per 6 bulan hujan, ya kan? Ntar kemarau. Kalau sekarang tidak, karena cuaca. Kalau bicara tentang bagaimana sih Bu, kenapa ini tidak nanti panas, nanti ini gitu? Karena kalau kita lihat, jangan lihat di atas, lihat ke bagian lapisan tanah. Kenapa kita dulu belajar tentang apa coba? Biologi kan? Biologi. Nah, betul tidak? Tentang letak lapisan dan lapisan. Nah, kalau misalnya paku bumi ini dimasukkan tanpa teraturan, mereka akan mematahkan semua lempengan-lempengan yang ada. Maka terjadilah sekarang hawa panas tidak di paling bawah. Jadi kalau misalnya di lapisan ini sudah panas, maka mau tidak mau akan ada ruangan-ruangan yang ibaratnya begini. Satu ruangan ini kalau dikasih hawa panas dan tidak ada cerah, bagaimana coba? Meledak nggak? Pasti kan? Kemana? Ke gunung, ke ubin retak, menaik ke atas, itu akan menjadi dampak. Oke, dengan iklim yang nggak menentu pastikan ada pancaroba ini. Pergantian musim. Itu biasanya ada penyakit tuh, Bu Ambon. Tidak jauh penyakitnya biasanya kan flu. Ya karena kan sekarang ini sedang tidak baik tentang sirkulasi angin. Angin ini sebetulnya biasanya dia berputar dari arah selatan ke utara, sekarang dia berbalik selatan ke timur atau ke barat. Kan berpengaruh juga. Angin itu kalau dia ngikutin jalur itu untuk berputarnya, maka situasi hawa, udara, cuaca, baik tanah, baik apa saja, tetap dia akan baik-baik saja. Tapi kalau perputaran dari arah angin yang tidak beraturan, maka akan mendapat kepada macamnya kayak bakteri, apa semua, flu apa akan terjadi. Berarti akan ada virus baru nggak, Bu? Ada itu. Akan ada virus baru. Kayak COVID lagi tuh nggak? Tidak begitu kayak kemarin. Ada biasa. korban? Tidak begitu banyak kayak kemarin. Cuman dia akan menjadi kayak flu aja biasa. Flu terus hawa tenggorokan gitu. Itu aja sih. Karena dari Ibu lihat sirkulasi angin sedang tidak baik-baik saja. Oke, Ambu. Sebenarnya ada apa sih dengan negeri kita ini? Apakah sudah melupakan luhur? Apakah Ibu Pertiwi kita udah muak melihat kalau ke kita apa gimana, Ambu? Ini sebetulnya banyak yang bertanya ke Ambu seperti itu. Ya kemungkinan sih besarnya begini. Kenapa dibuat Undang-Undang 45? Ambu cuma satu saja yang minta nanti. Ambu ingin sekali bertemu dengan presiden, ingin mengatakan siapapun presiden
yang ada di Indonesia, bisa nggak aktifkan lagi GBHN? Kalau GBHN itu aktif, maka tidak akan terjadi diulang-ulang ataupun diperbarui bikin undang secara baru. Dari besar haluan negara. Iya, karena kalau negara tidak punya haluan, maka semua akan masuk begitu saja. Semua peraturan dilanggar. Itu saja kalau Embu. Tapi kalau itu diaktifkan, tetap semua punya aturan. Negara itu perlu haluan. Kenapa? Kalau punya haluan, tidak akan mudah undang-undang diacak-acak. Ataupun membuat peraturan pun dilanggar juga tidak akan mudah. Itu aja sih Bu kepengennya. Yang nggak ada korupsi ya? Iya. Sebetulnya, Embu lihat di sini, MBG adalah salah satunya nanti demo besar itu terjadi. Oh. Itu sebetulnya. Ini pernyataan Bu ya. Oh, berarti yang dilihat Ambu bulan Desember sampai akhir tahun di pemerintahan ini yang dilihat Ambu. Ini akan terjadi. Ini Embu lihat seperti itu. Dan ada 4 tuntutan harusnya yang harus dilaksanakan oleh rakyat Indonesia. Ya, kalau memang mau ada perubahan, jangan kemana-mana. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Buka mata lebar-lebar. Jangan lihat yang di atas, lihatlah ke bawah. Seperti itu. Mungkin saatnya Embu berbicara mungkin lewat ini. Ada sesuatu hal nanti yang harus kalian ketahui. Kalau bicara sejarah, mau tanya sejarahnya lewat sejarah, atau bicara tentang undang-undang, atau bicara tentang alam, tinggal tergantung dari pertanyaannya mau yang mana. Kalau bicara sejarah, sudah selesai ini perjanjiannya. Kalau bicara sejarah, kalau bicara undang-undang, kalau ini sudah terjadi perkeliruan dan tidak memiliki haluan, maka negara ini akan bisa muncul. Kalau bicara alam, karena alam tidak kalian atau kita tidak rawat, maka inilah yang terjadi. Versi alam. Apa yang dilihat Abu buat Indonesia ke depan? Apakah masih utuh apa bubar? Kalau bicara bubar enggak ada. Kalau bicara bubar enggak ada. Tapi sistemnya akan dirubah. Jadi sebetulnya sistem aja yang dirubah. Kalau bicara bubar tidak ada bubar. Karena nama Indonesia, ini sih versi Bu ya. Kalau nama Indonesia sebetulnya dulu itu ada sebuah perjanjian, sebelum itu Nusantara. Ya, Nusantara. Bukan Indonesia. Ya. Nah, ya. Nusantara 1, Nusantara 2. Nah, ketika itu 1941 tanggal 27 April itu pukul 3 ya, pukul 15.00 itu pada saat itu ada sekitar 4 tokoh yang memang merencanakan sebuah bentuk untuk NKRI ini. Seperti itu. Pada saat itu. Akhirnya tercetusnya di tahun 1942. Itu tanggal 19 Juli jam 18.00. Makanya kalau bicara masalah Garuda, masalah bendera, jangan salah, itu adalah lambang yang memang oleh 4 tokoh inilah yang dijadikan simbol negara ini. Sakral ya? Iya, sakral itu. Jadi jangan main-main. Yang Bu lihat bakal ada yang bisa gak dari NKRI? Ada. Ini menurut, makanya Embu dari dulu tuh walaupun Embu indigo, tapi Embu suka sejarah. Yeah. Embu dari dulu kenapa suka dengan guru sejarah? Karena Embu suka sejarah dan suka buka buku sejarah. Jadi tahun 1969, tanggal 14 Maret pukul 14.03 itu 6 tokoh membuat perjanjian 3 wilayah ini masuk ke dalam 27 provinsi. Salah satunya Timor Leste. Ya, kalau 3 ini, oke, satunya sudah lepas. Kalau 2 ini
lepas, maka perjanjian yang ada di tahun tersebut gagal. Karena wilayah ini, jujur saja, sepengetahuan Embu, yang Embu pelajari dan penglihatan Embu adalah 3 ini dipinta oleh Indonesia untuk masuk. Jadi kalau misalnya sekarang Aceh sedang terjadi, ya Embu sangat menyayangkan. Kenapa sih tidak diperhatikan? Toh semua ini kan juga bagian dari Indonesia. Semua 34 provinsi itu hanya butuh kasih sayang dan perhatian. Adil. Untuk Papua kenapa tidak bisa? Sebetulnya bisa. Makanya untuk apa undang-undang diterbitkan 45 itu? Kemana saja ini semua? Untuk apa? Dicetuskan Undang-Undang 45. Dan Papua masuk ke dalam 27 provinsi. Jadi tidak main-main. Ketika semua dibangun 27 provinsi itu tidak sembarangan. Ada perjanjiannya. Nah, sekarang kalau misalnya 3 ini 2, 1 sudah lepas, ini 2 lepas, berarti Indonesia gagal. Oke, negara kita kan negara kaya nih, Bun. Ya. Kenapa kita masih miskin? Setahu Embu, ketika Embu menjadi warga Indonesia, salah satu rakyat Indonesia, Embu belajar tentang undang-undang bahwa apapun yang ada di bumi ini, hasil bumi ini diperuntukkan untuk rakyat. Tapi kemana itu semua? Betul? Betul. Oke. Kalau tadi ditanyakan, kita ini sebetulnya kaya, tapi kemana itu semua? Makanya Embu tanyakan, Embu lagi balik lagi. Coba tolong GBHN-nya diaktifkan. Kalau GBHN diaktifkan, maka tidak akan terjadi itu. Seperti itu. Terus sekarang katanya ada yang meminta untuk RUU apa? Perampasan aset. Diaktifkan. Iya. Apakah bisa? Kalau bisa pun dilema untuk semua. Mungkin udah berakar dari sana kita negara seperti itu kali. Kalaupun diaktifkan, ini nggak akan pernah bisa diaktifkan. Kira-kira kapan kita bisa benar-benar merdeka? Kemarin kita banyak yang bilang Indonesia belum merdeka. Kemarin kita Ya memang belum. Kalau memang udah merdeka, ya harus lihatnya ke bawah. Iya. Dari apa pendidikan? Coba lihat pendidikan. Kesehatan lihat. Tentang kesehatan, apakah masih ada yang seperti apa? Masih. 99% lihat kesehatan. Pendidikan, utama pendidikan. Masih banyak yang kurang. Apakah udah merdeka? Jelas kalau misalnya ada bagian-bagian rakyat Indonesia mengatakan belum merdeka, wajar. Wajar. Memang belum. Jadi jangan kita memberikan sesuatu kehidupan ke orang lain, tapi kita punya sendiri gimana? Perhatikan dulu di sini, baru kita keluar. Seperti itu. Jadi kalau mau Indonesia baik-baik saja, kembali kepada rakyatnya sendiri. Kita makin malam makin panas kan bicara. Kalau bicara masalah politik Indonesia tuh nggak bisa ya. Nggak akan ada habis-habisnya. Ya. Selagi nggak ada keadilan. Betul. Jadi makanya sekarang mudah-mudahan kita berharap sih kalau berharap tidak terjadi, tapi sepertinya bakal terjadi. Bahkan kalau katakan tahun 98 itu 1 peluru. Tapi kalau sekarang 98 10 peluru. Karena kenapa? Rakyat sudah tidak bisa dibendung lagi. Sebenarnya ada dalangnya nggak sih di bagi semua? Kalau bicara dalang ada. Dan Bu sudah nonton episode pertama sampai episode 8. Dan Bu katakan di TikTok pun sama. Kalau Bu lagi live, Bu apa adanya. Nah, dalang itu tujuan apa tuh? Menguasai, dendam. Dendam. Jadi dendam dengan pemerintahan sekarang. Sebetulnya dendam kepribadian, kesumatnya pada kepribadian lebih ke depan itu. Dan Bu sangat tahu siapa itu dalangnya.
izin Allah. Dan apa yang Mbu sampaikan bisa ditanggung jawab Al-Quran. Mbu sudah tahu. Tapi mohon dengan sangat, jangan dibawa dendam kepribadian ini, dibawa masuk ke dalam pemerintahan. Rakyat tidak salah. Tidak salah. Kasihan korban rakyat kecil ya. Kasihan. Korbannya rakyat kecil. Kalau memang punya kepribadian yang dendamnya kusumat ini, silakan selesaikan kepada orangnya tersebut. Toh, walaupun orang tuanya tidak ada, tapi ada keturunannya. Silakan selesaikan. Jadi yang satu merasa sudah menguasai ini, yang satu merasa sudah lama berkuasa di sini. Mantap nih cerita Bunda nih, Abu makin. Kalau Mbu memang begitu, jangan cepat saja. Ya. Mbu mah orangnya begini, jadi apa ya? Makin lama bisa bongkar nih. Jadi Mbu ini mau tanya apa saja silakan sama Mbu. Mbu akan jawab sesuai apa yang Mbu lihat, pandangan Mbu, versi Mbu, karena Mbu juga punya hak untuk berbicara sebagai rakyat, bagian dari rakyat ini, sebagai putra bangsa ini yang lahir di sini. Itu bosan penglihatan dari apa nih? Dari Vincent Abu dari batin apa dari tiba-tiba nongol sendiri di atas layar gitu? Kalau Mbu kalau masalah tentang Indonesia ini seperti nonton film. Nah, seperti ini. Mbu sedang nonton sebuah TV, sebuah film. Nah, iklannya itu bencana. Oh. Jadi kalau Mbu sedang nonton film nih, Indonesia sedang, filmnya judulnya adalah Indonesia, gitu kan? Mbu sedang nonton film nih, tiba-tiba lagi rame-ramenya iklan. Nah, iklannya bencana tuh. Gini loh, Abu, ada beban gak sih? Kok yang gue lihat nggak enak mulu gitu? Ada beban ke? Ada pertanyaan dari netizen atau komentar. Mbu ada yang baik-baik aja? Nggak ada. Mbu jawabnya begitu. Nggak dari diri Abu nih beban gak sih? Maksud gue bisa ngeliat seperti ini. Gimana feel? Enggak, biasa aja. Biasa aja. Sampai Mbu nggak capek? Enggak. Mbu kan biasa ada yang bilang, Mbu nanti energinya enggak, biasa aja. Ini kayak gini ada pantangan gak sih? Enggak. Mbu nggak takut, apa yang ditakutin? Natural aja gitu. Natural, berjalan sendiri deh. Gitu. Enggak. Mbu enggak. Sampai ada yang bilang, Mbu nggak ada takut ini, enggak. Jadi Mbu dengan sendirinya terus saja, gitu. Dengan terus makanya jadi tidak ada beban, tidak apa, biasa aja gitu. Iya. Makin lama kalau ngobrol sama Mbu bisa 24 jam ini, nggak usah habis. Pokoknya kalau sama Mbu itu ya beginilah kalau Mbu orangnya. Jadi tidak ada batasan, tidak harus dengan kita canggung apa enggak lah. Mbu orangnya nggak bisa kalau canggung gitu, harus gimana sih nggak bisa. Oke Ambu, gitu. Sebelum kita mengakhiri sesi podcast ini, mungkin gini loh, saya pengen minta sesuatu dari Ambu nih, nasihat atau wejangan dong buat kita yang nonton ganjil nih, buat bisa ganjil, tolong kasih nasihat dong atau wejangan deh dari Ambu, seorang Ambu. Oke. Ambu cuman minta kepada Bu sekarang ingin minta kepada untuk rakyat dulu ya. Oke. Tentang Indonesia ini memang sudah di ujung tanduk. Satu. Kedua, untuk rakyat nanti misalnya kalau kalian mau demo, mau turun, harus teratur. Jangan mau terprovokasi. Karena nanti akan ada dua kubu yang bisa memperkeruh ini semua. Itu. Ya. Harus bisa memilah. Jangan terbakar atau terserut hal yang tidak masuk. Ini, ya, gitu. Nah, untuk semua, Mbu minta waspada aja. Mbu tidak bisa ngomong apa itu, Mbu, enggak, waspada aja. Aduh, Mbu pengen nangis kalau udah ngeliat kayak gini tuh. Waspada saja, akan ada sesuatu kejadian yang luar biasa. Baik itu secara alam, baik juga secara negara. Banyak berdoa saja.
Banyak berdoa, dekat kepada Allah, dan kalau tidak penting-penting jangan keluar rumah. Cukup stay aja di rumah. Karena takutnya nanti jadi salah ambil. Diam, sudah di rumah. Karena nanti akan ada blackout 2 hari. Ketika kerusuhan tersebut akan ada blackout 2 hari. Itulah yang akan hilang. Banyak yang hilang. Akan lebih dari 98 yang hilang. Akan terjadi blackout 2 hari. Pas kerusuhan terjadi. Banyak yang hilang. Jadi untuk semuanya, ya semua di sini tetap berdoa aja. Tetap saling toleransi, saling menyayangi, saling menguatkan, karena kita di mata Allah sama, nggak ada perbedaan. Jangan pernah membedakan siapapun di mata kita. Lebih baik kita introspeksi diri saja. Lebih kita koreksi diri dan sadar akan diri kita kekurangan. Itu saja kuncinya. Tetap, pokoknya tidak akan lama lagi. Itu aja. Bu lihatnya apinya kobarnya gede sini. Gede banget gitu. Jadi subhanallah. Subhanallah. Oke Ambu, terima kasih sudah Sama-sama. sudah ganjil. Amin, sehat-sehat semuanya ya. Iya. Maafin Embu lahir batin. Ya. Jika ada penyampaian Embu yang kurang berkenan, Embu mohon dimaafkan karena Embu juga banyak kekurangan dan banyak dosanya dan lagi masih banyak belajar. Oke Ambu, terima kasih. Sama-sama. Selamat malam Ambu. Selamat malam Assalamualaikum. kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.